di tanggal 26-an itu kira-kira dia ping saya, ping, tumben nih si bos ping gitu kan. Apa bos? Tumben nih. Nomor telepon berapa ya? Gitu kan. Nah, ada apa nih? Udah saya kasih, udah nomor telepon dulu. Kasih nomor telepon, nggak lama dia telepon. Nah begitu dia telepon, bos, lo lagi kerja apaan? Bisnis apaan? Ya, saya kan nggak mau dong ngomong nganggur kan. Bisnis saya gede ya nggak, biar kata nganggur lagi susah orang nggak boleh tahu. Nah, ada bos bisnis, kan setelah. Bisnis apaan? Ya adalah. Nah, waktu itu saya udah curiga, kok tiba-tiba baik sama saya. Jadi, pokoknya zaman itu kalau orang udah tiba-tiba baik sama kita, pokoknya kalau nggak ngajak MLM, kalau nggak ngajak asuransi. Udah dua itu aja, makanya saya langsung tembak. Ya, langsung saya tembak di situ. Emangnya ada apa bos? Tumben nih, saya bilang. Ngajak MLM lu ya? Nah, Pak aja jawab. Enggak lah, gua kalau MLM mau lah. Gitu. Males gua kan udah lama main MLM. Nah, ya udah saya tebak yang kedua. Asuransi ya bos? Ya kan apa lagi? Ya kan? Emangnya ngajak-ngajak emang main proyek kanal, ngajak nggak ada. Paling dua itu doang kan. Asuransi ya bos? Nah dia pintar lagi jawabnya. Lagi asuransi, gue nggak ngerti lah asuransi mah, kan bidang gue. Oh, ya terus bisnis apaan? Nah dia keluarin kalimat, terus kalimat itu saya duplikasi malah. Jadi dia keluarin kalimat dan kalimat itu saya ingat. Gini aja deh, lo ketemu gue dulu deh. Bahasanya pun sombong deh. Ketemu gue dulu kan yang butuh dia waktu itu kan. Gue yang suruh ketemu kan gitu. Nah, tapi itulah teknik prospek orang profesional kan kayak gitu. Jadi lo ketemu gue dulu deh. Taruhannya sama gue. Nah, ini kalimat itu yang dia keluarin dan itu yang bikin saya gitu. Dia bilang kepantang gitu ya Pak. Iya, dia bilang taruhannya sama gue. Lo kalau udah ketemu gue taruhan, lo nggak bakalan tolak gue punya bisnis. Nah, di situ saya mikir, nih orang pede amat, bisnis apa sih gue nggak tolak. Jadi istilahnya ibarat pintu depan saya udah tutup, pintu belakang saya udah tutup, ada masuk dari genteng. Akhirnya saya yang nggak bisa tidur kepikiran gitu. Bisnis apa aja yang asuransi bukan, MLM bukan, apaan gitu. Ini masih baik, oke. Nah, dari situ akhirnya beneran besoknya saya telepon dia. Gitu, saya ketemuan. Iya, saya ketemu. Sebetulnya waktu itu saya bukan target utama juga sih. Target utama untuk ketemuan sebetulnya bukan. Karena waktu itu dia mau ngajak Pak Dani Johan. Yang sekarang dekon ya Pak Dani Johan. Jadi dia mau ngajak kawannya Pak Dani Johan. Pak Dani Johan itu tinggalnya di Bilimun waktu itu di Pondok Kelapa. Nah, dia tanya sama saya, rumah lu di mana? Pondok Gede. Lu tahu daerah Pondok Kelapa nggak? Oh, tahu bos. Dekat rumah saya itu kalau mau ke Pondok Kelapa pasti ngelewatin Pondok Gede. Oh iya deh kalau gitu lo ketemu gue dulu deh. Jadi saya bukan target utamanya pada Johan. Cuma karena kebetulan searah, akhirnya dia ngajak ketemuan di Pondok Gede dulu gitu. Nah ngajak ketemuan jam 12 siang itu. Nah saya mikir kan, wah ketemuan jam 12 siang pasti gue ditraktir makan ya kan. Nah karena saya juga ngeliat anak saya nih, udah lama nih anak makan warteg. Oh anak-anak juga diajak? Ya, ajak itu. Saya ajak anak saya ajak ketemuan di 7-Eleven. Saya yang ngeset sebetulnya di Sevel. Kenapa? Karena saya tahu depan Sevel itu warung Padang sederhana. Jadi pasti kan mau nggak mau makan Padang kan gitu. Warteg mulu kan. Nah akhirnya prediksi saya tepat. Nah, begitu nyampe ketemuan dia agak bingung waktu itu. Lu bawa anak lagi gitu ya kan. Begitu nggak ada emaknya kemana lu nggak ajak? Sekarang emaknya nggak ada bos. Deh, kita ngobrol bisnis aja deh. Nah, dia jawab, hidup lu masalah banget katanya sambil nyengir. Jadi kita makan dulu deh. Udah tuh makan saya di seberang tuh. Makan di seberang, kelar makan. Nah duduk lagi dia tuh. Nyebrang lagi ke 7-Eleven. Nah mulai dia cerita dia tuh. Dia keluarin kertas, dia cerita. Yang pertama diomongin. Terus terang waktu itu saya langsung bete. Karena yang pertama diomongin asuransi. Dalam hati saya gerendeng. Nah lu bukan asuransi, ngomongin asuransi lagi. Ya langsung gerendeng gitu. Cuma saya nggak berani langsung negatif. Kenapa ya? Karena perut saya masih kenyang. Nggak enak kan kita tahu mau jadi buat pulang kan nggak enak. Akhirnya ya diem aja dah. Sambil nurunin nasi kan gitu. Nah udah gitu dia ngomongin lagi yang kedua tuh, dia ngomongin investasi. Nah, muka saya makin ketekuk juga. Ngomongin tabungan kan. Dalam hati saya sampai gini, si bos salah orang. Ya orang nganggur diajak nabung kan nggak salah. Orang nganggur diajak nabung boro-boro buat nabung, buat makan aja kan susah. Gitu. Jadi ya saya pikir, aduh nggak menarik juga nih. Jadi muka saya ibarat lampu 5 watt lah, lampu angkringan redup aja kan. Orang kalau nggak punya duit begitu, nggak ada cahayanya mukanya kan gitu. Beda sama sekarang.
semu-semu merah kalau sekarang ya nggak? Merah-merahan gitu ya Pak. Iya. Udah perawatan kan. Iya. Nah, dari situ saya dengerin investasi, ya saya nggak tertarik juga. Langsung dalam hati, aduh, ini gue mau tolak, ntar aja lah. Jadi sebetulnya saya udah mau tolak ini bisnis bahkan sebelum dia selesai presentasi. Jadi saya udah siapin tuh jawaban penolakan. Gitu. Yes. Tadinya saya mau bilang, selesai di presentasi langsung saya mau bilang, bos, katanya bisnis nabung, boro-boro gue punya tabungan, boro-boro gue buat nabung, buat makan aja susah. Itu kan udah bener banget tuh jawaban saya untuk nolak ini bisnis. Yang kedua, tadinya saya mau nolak gini juga, ya boro-boro apa namanya, katanya bisnisnya nyari-nyari orang. Nah, saya bilang, boro-boro kok nyari orang, nyari bini aja gue nggak bisa, udah 3 tahun. Ya kan? Nah, 2 jawaban itu saya mau tolak untuk menolak bisnis ini. Tapi 2 jawaban itu nggak keluar dari mulut saya ketika dia nerangin income tuh. Begitu dia nerangin income, di situ tahu-tahu muka saya terang tuh, pelan-pelan berubah terang. Lah keren nih bisnis nih. Lampunya Langsung terang tuh ya. Nah, makanya nanti perhatiin nih raut wajah Anda yang baru pertama kali lihat Zoom nih. Ntar kalau selesai di muka Anda terang, nah, tanya bini Anda atau sebelah Anda, nah, saya doain rezekinya sama dengan saya. Ya. Karena rezeki tergantung dari raut wajah dulu pertama-tama. Ya. Kalau mukanya kusem, kayak lampu 5 watt, kayak lampu angkringan, nggak gimana yang malaikat mau ngasih rezeki, bener nggak? Nah, kenapa terang waktu itu? Karena saya ngeliat yang pertama, ada jualan nggak itu? Nah, saya lihat konsepnya, lah, ada jualan nih, enak nih, cuma nabung doang gitu. Itu yang pertama yang buat wajah saya terang. Yang kedua, ketika dia ngomongin bonus rekrut, bahwa ngajak orang di sini, nabung di sini, itu dapat komisi 3 tahun. Ngajaknya sekali, komisinya 36 kali. Nah, itu yang bikin muka saya terang. Dalam hati saya, lah ini enak banget. Saya belum pernah dengar orang kerja sekali, gajinya 36 kali. Saya belum pernah dengar. Yang sering saya dengar kan orang kerja 30 hari, gajinya sekali. Ya kan gitu. Nah, jadi kebalikan ya. Iya, kebalikannya. Udah gitu kan bonusnya manteng tuh. Istilahnya bonusnya dari satu orang, misalkan ngajak 3,5, 50.000 rutin, tiap bulan manteng aja kan, kayak layangan kan, kayak manteng. Jadi dari situ saya mikir, wah ini gue gadain motor juga berani nih gue nih. Dari bonus ini, belum dari bonus yang lain. Nah, begitu dia nerangin masuk ke bonus posisi, ya, bisnisnya cuma ngajak 3 orang, nah di situ muka saya makin terang. Ya, yakin banget saya, ya istilahnya, ya abong-abong, istilah orang Betawi, ya abong-abong, nggak ada 3 orang yang percaya sama gue gitu. Masa sih nggak ada 3 orang yang bisa gue ajak ke bisnis ini? Dalam hati sampai ngomong, kalau nggak ada 3 orang yang bisa gue ajak nih ke bisnis ini yang salah. Ibaratnya nih, gue malu sama orang mati. Jadi orang mati aja bisa ngajak 4 orang. Enggak. Emangnya bawa kurung batang siapa, dia jalan sendiri. Nah, dari situ udah saya pulang ke rumah tuh. Pulang ke rumah raut wajah saya berseri-seri walaupun duit belum ada. Saya merasa tiba-tiba ini ada harapan ini. Gitu. Bahkan saya ngomong sama anak saya tuh. Anak saya yang paling kecil, "Nak, tahu nggak tadi teman papa ngomong apa? Bisnis, nah." Ya anak saya waktu itu umur 4 tahun, nih ngerti juga kagak kan, dia ngomong aja kan. Saya bilang, "Nih, doain papa, Nak, ini ketemu nih jalan nih. Ketemu jalan. Yang penting doain papa ketemu 3 orang bagus." Nah, anak saya kan kagak ngerti bisnis kan, cuman oh gitu kan. Emang kalau ketemu 3 orang bagus kenapa, Pak? Nah, jadi yang saya ingat tuh selesai presentasi, saya nggak ingat rumus-rumus dan sebagainya. Yang saya ingat ketemu 3 orang bagus, jadi crown udah. Itu aja yang saya ingat. Karena sistemnya cuma 3 kan, dan nggak peduli ngajak 3 orang, mau orang itu hidup ya mau enggak, pokoknya ada 3 orang di 3 kaki berbeda yang bagus dan mau sama-sama kayak kita. Nah, itu bisa jalan itu bisnis. Jadi waktu itu saya minta doain anak saya itu. Ya kan istri nggak ada waktu itu. Siapa lagi yang saya ajak ngomong kalau bukan anak kan. Akhirnya saya bilang pada saya kan, enak doain papa nak, ketemu 3 orang bagus, aminin nak. Saya bilang, amin. Kenceng lah amin ya. Bingung soalnya. Amin pak. Kenceng lagi, yang punya emak. Baru motivasi kan. Ya. Karena waktu itu terus terang kondisi saya udah kritis lah. Saya lihat anak saya itu udah, ya malum lah waktu itu saya single parent, saya bapaknya, saya emaknya kan saya nggak sehebat perempuan lah. Istilahnya merawat anak kan. Nah, apalagi anak perempuan. Apalagi anak perempuan kan. Nah udah gitu rumah saya kan kebetulan di belakang kuburan. Nah depannya kali. Rumah saya tuh begitu tuh daerah di Pondok Gede waktu itu. Jadi anak saya tuh tiap hari pulang sekolah mainnya kalau nggak di kali, kalau nggak di kuburan. Main aja kan, karena nggak keurusan gitu. Jadi udah puling aja kan. Oh, kalau habis maghrib tuh kalau dia belum pulang saya cari itu di kali. Nah, udah saya pulang. Dalam hati saya suka ngebatin kan nih.
abad udah 21, hidup gue nggak pakai zaman pitung gitu kan. Nyari anak sampai kali-kali kan gitu. Nah dari situ saya join bisnis ini, saya gadein motor. Karena ya istilahnya kan kalau keberanian muncul, karena keyakinan muncul, keberanian muncul. Ya. Nah salah satu hal yang berani yang saya lakukan saat itu, saya gadein motor saya. Jadi saya tos-tosan deh saat itu. Jadi enggak ya udah sekalian. Jadi resikonya memang waktu tinggi. Kalau bisnis ini nggak jalan buat saya, hilang motor saya. Hidup di Jakarta nggak ada motor sama aja kayak hilang kaki kan. Iya. Tapi kalau saya nggak berani lakuin itu, nah kapan saya mau berubah? Saya pikir nggak ada lagi peluang sedahsyat ini waktu itu. Dan ini yang udah pernah saya pikirin di kepala saya. Iya. Jadi pucuk dicinta ulang tiba. Ya elah, bukan nasi ulam ya. Gitu Pak Pra ceritanya itu. Akhirnya saya gabung waktu itu. Nah, terus saya ngajak teman. Nah, waktu itu saya gadain motor. Itu mungkin boleh dikasih lihat slide-nya. Iya. Nah, ini saya kasih biar ada ceritanya, ada slide-nya. Nah, ini kan saya ngajak, karena sistem kita cuma 3 waktu itu kan, jadi saya susun daftar nama deh tuh. Habis saya gadein motor, saya nongkrong di Kampung Melayu tuh waktu itu, di terminal. Di dekat terminal tuh ada ruko. Nah, di situ saya lagi bengong, duduk, nulis siapa yang mau gua ajak. Gitu ya. Nah, di situ saya kenal seseorang, saya kenalan. Namanya Pak Sarno. Nah, tuh yang kalau di slide itu orangnya yang paling sebelah kiri. Nah, itu Pak Sarno. Jadi Pak Sarno itu bukan orang yang saya kenal. Pak Sarno ini kenalnya ya saat itu. Nah, jadi memang pada saat saya baru memulai bisnis 3i, satu hal yang saya percaya adalah pola pikir yang positif. Jadi ada istilah kan, kata Allah, aku ini menuruti prasangka hambaku. Kalau hambaku berpikir baik, aku baik. Nah, kalau hambaku berpikir buruk, aku buruk. Nah, waktu itu modal saya adalah pola pikir saya. Maksud saya, secara logika saat itu, saya mungkin susah ngajak orang. Satu, duit nggak punya, postur nggak ada gitu. Tapi saya pikir positif aja. Masa sih gue nggak dapat rezeki kalau gue niat, gue usaha. Kan di rumah ada keluarga gue ada 4 orang nih, 5 orang gue yang ngarepin tiap hari pulang bawa duit gitu buat makan kan. Masa sih gue nggak diketemuin orang bagus gitu. Nah, alhamdulillah tuh baru setelah join, nah saya kenal Pak Sarno itu. Jadi saya kenalan di dekat terminal. Terus terang waktu itu saya berani negor dia karena saya lagi duduk di ruko tuh, tiba-tiba ada orang duduk 2 meter di sebelah saya. Nah, saya berani negor dia karena waktu itu saya mikir, muka saya 5 watt nih, saya merasa. Nah, muka dia -5. Lebih parah. Iya, jadi saya pede negor dia. Terus saya merasa, oh, lebih rungseng dari gue gitu kan. Akhirnya saya geser, duduk. Nah, begitu dekat saya senggol gini nih. Perasaan muka rungseng amat, Pak. Nah, dari situ dia mulai cerita kan, ya orang kalau banyak masalah kan ada temen yang dengerin, curhat kan seneng kan. Ya udah saya dengerin dia curhat aja deh, diem aja saya. Oh iya Pak ya, iya. Udah gitu-gitu aja. Nah, akhirnya lupa dia kenalan kan. Namanya siapa? Gabriel Pak. Saya Sarno. Oh, saya tanya, kerja di mana Mas Sarno? Oh, saya mantan satpam. Dalam hati saya, ya bilang aja lu nganggur. Satpam ya kan. Oke, terus dia nanya kan, Mas Sofyan kerja di mana? Oh, saya mantan kenek Pak. Ya mau mantan-mantanan gue juga bisa gitu. Nah, dari situ saya langsung ngasih tahu bisnis ini ke Sarno karena saking semangatnya. Nah, itu pakai kertas yang Pak Kwancen 1 hari sebelumnya kasih lihat ke saya. Kertas coret-coretan presentasinya Pak Kwancen. Akhirnya saya presentasi, itu pun saya salah presentasinya. Jadi saya neranginnya bukan CAR, saya bilangnya BCA. Nggak nyambung kan. Ya untungnya Kenek ngomong sama Mas Satpam, jadi beda tipis lah. Saking semangatnya saya, ya dia ho-ho aja gitu. Jadi memang waktu itu prospek, saya modalnya semangat sih memang. Karena menurut saya di bisnis ini, yang terpenting itu ketika kita presentasi, kita mentransfer semangat dan keyakinan kita. Nah saat itu, saya mentransfer semangat dan keyakinan saya kepada Pak Sarno bahwa bisnis ini benar gitu. Walaupun secara bisnisnya saya neranginnya salah. Udah saya ambil kertas, saya coret-coret tuh. Saya kasih dia coretan Pak Kwancen, ngajak 3 orang doang. Bisnis nabung, ngajak temen nabung, keren Pak. Dia bengong-bengong kan. Itu dia tanya kan, brosurnya mana? Gitu dia. Nah, waktu itu kan saya baru join, belum ada brosur, baru ada kertasnya Pak Kwancen. Saya bilang, ada brosur Pak, cuma ini doang kan.
Ya udah sampean bisnis kagak modal benar katanya. Ya maklum lah Pak, baru mulai Kak, kan baru mulai. Ya udah, apa namanya ini deh, saya bawa deh ini kertasnya. Nah, dia semangat tuh. Bilang, ya jangan dibawa Pak, saya cuma satu. Ya ampun bener-bener nggak punya modal sampean bisnis kan. Hari udah kita fotokopi aja dah. Hari saya berdua jalan ke fotokopian tuh sama dia. Nah di coretan itu saya ada ceritanya BCA aja kan. Nah ini besoknya dia prospek saudaranya, temennya di Bekasi. Ngomongnya sama dia, BCA. ngomongnya sama BCA, semua ini salah semua presentasinya. Makanya pas waktu tanggal 13 itu ke kantor, nah itu saya juga kaget. Gue salah ngomong nih, gue CHR, bukannya BCA. Udah gitu pas Ano kan masuk, saya ngumpulkan, masuk dulu Pak. Nah begitu Pak Konjen presentasi yang benarnya, saya mikir lagi, ini perasaan tadi gue jelasinnya banyak salah nih, saya bilang kan. Nah akhirnya Pak Ano pun komplain waktu itu ke saya. Pas keluar presentasi, Bapak kok yang Bapak ceritain beda sama yang Pak Konjen ceritain kan. Saya bilang, ya lu gue, ya Betawi lah, ya, apa namanya, ya jangan kalah seri aja ogah saya kan. Akhirnya saya ngeles aja, saya bilang, ya gue salah aja lu ikut Pak, gimana gue bener kan. Ya. Nah dari situ, alhamdulillah Pak Sarno orang yang tidak saya kenal, tapi orang yang pertama percaya sama saya. Ya. Nah dari situ saya makin pede. Nah orang kedua yang saya ajak tuh Juli Kasmo, tuh ada fotonya tuh. Nah kalau Pak Juli Kasmo tuh malah dia nggak saya ajak dia. Itu teman saya juga, supir. Jadi orang pertama saya ajak satpam, orang kedua supir. Ya wajar lah ya, yang ngajak kenek ya. Ya. Ntar kalau saya bilang yang saya ajak direktur, Anda bingung lagi. Ini Bapak kenek bukan. Ya. Emangnya pernah dengar direktur nongkrong akrab gitu sama kondektur di Starbucks gitu ya? Pernah dengar? Nggak pernah kan? Ya emang Nanti tunggu kaya dulu. Ya memang lah saya akui lah saat itu saya orang kecil, saya ngajak Sarno orang kecil, Juli Kasmo juga orang kecil, ya semua kita orang kecil. Tetapi perbedaan kami orang kecil dengan orang kecil lainnya saat itu, kami orang kecil yang berpikir besar. Dan itu yang membuat hidup kami hari ini jadi besar. Karena bukan cuma saya doang yang sukses. Hari ini Sarno udah punya Mercedes-Benz juga, udah Crown seperti saya, penghasilan 270 juta per bulan. Nah, Juli Kasmo udah punya apa namanya Mercy juga, penghasilan udah 100 juta sebulan. Ya. Nah, jadi dari awal saya jalan 3i, alhamdulillah saya nggak ngerasain yang dirasain waktu saya jalan MLM. Ya. Jadi berkat kertas itu, gara-gara saya prospek Sarno, orang yang nggak saya kenal closing, saya pede. Nah, akhirnya saya prospek pakai kertas itu aja. Jadi 2 minggu itu, saya ingat saya ngajak 17 orang, yang gabung 16. Nah, dalam 2 minggu itu. Karena waktu itu Pak Kwancen deal sama saya, pada saat saya join tuh, dia janjinya mau bantu saya seminggu sekali. Bantu saya presentasi. Cuma saya bilang, dalam hati kalau seminggu sekali, ya gimana, saya kan butuh makan tiap hari. Kalau saya nungguin Pak Kwancen seminggu sekali, jaringan saya belum tentu berkembang. Berkembang cepat gitu. Karena udah gitu rumah Pak Kwancen di Tangerang, di Cengkareng. Rumah saya Pondok Gede, ujung ketemu ujung, jauh bener kan. Jadi saya mikir, udahlah gue jalan sendiri aja lah, sebisa gue gitu. Nah akhirnya 2 minggu itu saya susun daftar nama, saya telepon teman saya, dan gaya telepon saya juga sama kayak Pak Kace. Pokoknya saya cuma bikin penasaran. Jadi saya duplikasi, pokoknya lu taruhan deh, lu gak bakal tolak gue punya bisnis. Nah gitu aja. Nah, ketemuannya pun di Sepol. Cuma saya nggak kayak Pak Kace. Kalau Pak Kace kan terakhir saya makan, nggak ada punya duit. Nah kalau saya nggak punya duit, jadi saya ketemu di Sepol, nggak makan, ngopi aja. Jadi saya bahasanya kita ngopi-ngopi. Ya. Itu kan ngopi di Sepol 7.500. Ya, murah, jadi 7,5, 15.000 kan gitu. Ya, yang penting nih teman saya jangan masuk ke dalam Sepol. Entah kalau masuk dia minta rokok, minta apa ya, bangkrut saya. Pernah kejadian tuh, Pak Sarno bawa temennya. Nah kemudian temennya Pak Sarno saya kenal. Begitu saya masuk bikin kopi, dia masuk juga. Dia ambil roti, dia ambil rokok, habis deh saya 120.000. Ya saya bilang, besok-besok nggak mau lagi deh, gue pakai trik. Pokoknya lu duduk, lu belum bilang iya, gue udah langsung supin kopi kan gitu. Nah jadi dari teknik begitu, prospek orang, dari 17 orang yang saya ajak, 16 bergabung. Pede saya. Dan saya memang dari awal, saya nggak pernah nyari orang. Nah, ini mindset yang salah. Nah, ini saya juga pesan sama teman-teman, bisnis ini mindsetnya jangan cari orang. Kalau saya, mindsetnya waktu itu saya nyaring orang. Saya bukan cari orang, saya nyaring orang. Setuju. Nah, kenapa? Karena waktu itu gini, saya ini udah 14 tahun ikut MLM. 4 MLM berbeda. Kerjanya sama, cari orang, prospek.
Nah, sukses kagak dicelain mulu, iya. Iya. Kan kagak enak hidup begitu. Iya. Sukses kagak diceritain, jadi kayak merasa apa namanya, saya butuh orang begitu terus. Nah, akhirnya ketika ketemu bisnis 3i ini, bisnis ini nabung, dan di kepala saya gue ngasih sesuatu yang baik kok, gue ngejualan gitu. Gue ngajak lo nabung, tabungan lo, yang nanti masa depannya cerah lo, yang nanti tuanya bawa minyak wangi ya lo, gitu. Nah, ngapa lu mesti celak-celak gue gitu. Iya. Jadi saya udah punya sikap sesombong itu. Iya. Jadi saya nggak mau nyari orang, saya nyaring orang dari awal. Saya nyaring orang yang mindsetnya sama kayak saya, Iya. yang berpikirnya simple, Iya. gitu. Jadi kalau ada teman saya nanya ribet gitu ya, contoh misalnya dia nanya, waktu itu nanya apa lah tentang asuransi NAB lah, saya aja nggak ngerti waktu itu NAB, baru gabung 2 minggu, ngerti NAB. Ngomongin asuransi ribet-ribet, investasinya kemana lah, saya langsung saya tembak, deh bos lu mendingan nggak usah join. Jadi langsung saya tolak. Nah, teman saya bingung, nah, kok lu gitu ya? Iyalah, lu nabung 3,5, nanya lu udah kayak menteri keuangan. Bener. Nah, ini teman saya malah, tapi justru orang yang digituin malah penasaran. Iya, Ya sama kayak iklan gini aja deh, jangan nengok ke kanan. Kalau di jalan kan suka ada gitu tuh. Tetap Iya, aja. Ternyata kita malah nengok ke kanan gitu kan. Penasaran. Jadi psikologis terbalik istilahnya kan gitu. Jadi malah pada join. Udah gitu, kalau dan saya bisa presentasi itu dengan gaya yang simple, sederhana, dan kocak. Nah, jadi prinsip saya gini, kalau saya udah bisa bikin ketawa orang, saya pasti bisa bikin closing itu orang. Gitu. Jadi contoh misalkan sebelum dia nanya nih, saya udah tanya. Kadang-kadang lu jangan nanya. Saya misalkan ngajak 3 orang. Nah, biasanya itu ntar ada yang negatif kan langsung ngomong tuh. Ini bisnis ngajak-ngajak orang ya, Bos. Wah, mulutnya langsung nyinyir gitu, ini ngajak-ngajak orang ya, Bos. Ya kan? Nah, sebelum dia nanya gitu, saya cuma bilang, nih kita bisa ngajak 3 orang ya. Nah, lu jangan tanya kenapa kita ngajak orang. Ya, kalau nanya gitu gue jawab nih, karena yang diterima sama perusahaan ini baru orang. Nah, bapaknya ketawa kan? Nah, jadi teman saya langsung ketawa. Nah, kapan dia ketawa, otaknya cair, bisa nerima gitu. Jadi kelebihan saya di situ, saya presentasi santai tapi kena gitu. Nah, makanya dari 17 orang itu closing 16. Nah, dari situ boleh kasih lihat sekarang guru saya. Nah, ini jadi saya mau kasih lihat Anda betul-betul dari awal. Jadi buat Anda yang belum pernah lihat, saya kasih lihat Anda perjalanan saya dari awal saya jalan bisnis ini. Jadi nggak ujuk-ujuk saya punya Mercy, saya juga berproses gitu ya. Oh, udah tinggal diklik ya. Nah, ya, diklik. Nah, posisi pertama di bisnis ini itu tim agensi. Nah, karena saya prospek orang banyak, waktu itu 17 orang gabung 16. Nah, ini jadi saya tembus posisi tim agensi. Saya bergabung tanggal 13 Januari 2014 tuh. Ya. Nah, itu namanya saya jelas Afrial. Itu ID saya tuh 007 ya, James Bond. Tahu James Bond ya? Jaga masjid sama kebon. James Bond Betawi ya enggak? Nah, itu bonus saya langsung 2.033.000. Nah, waktu itu saya ambil 2 titik. Jadi nama saya dan nama adik saya, karena waktu itu satu KTP hanya boleh 1 ID. Nah, jadi waktu itu saya pinjam KTP adik saya. Kenapa saya pinjam? Karena waktu itu sebenarnya saya niatnya ngajak adik saya. Adik saya nolak saya. Jadi orang pertama yang nolak saya adik saya sendiri. Makanya jangan salah nanti keluarga Anda ada yang nolak, karena saya pun begitu ditolak. Ya, akhirnya saya pinjam KTP-nya, buku tabungannya saya pinjam. Tapi ATM-nya di kantong saya ya. Buku tabungan dia, ATM di kantong saya. Nah, ini bulan pertama saya 2 juta bonus saya. Nah, bisnis ini sebenarnya gampang. Yang penting kita ada bukti aja. Kalau kita ada bukti, kenapa saya cepat? Karena saya percaya gini, sukses itu menyukai kecepatan. Jadi waktu itu saya kerja nggak langsung tancap gas. Begitu join langsung gas. Saya gaspol. Dan apa namanya? Saya pakai ilmu the power of kepepet juga sih. Ya kepepet orang muda ngutang kan, kalau nggak balik repot saya. Nah, jadi bulan pertama saya dapat bonus 2 juta. Nah, efek dari 2 juta ini buat teman saya itu si Sarno, Ami Juli Kasmo kebakaran jenggot juga. Saya bilang, karena saya ingat waktu itu belum zaman online, masih manual, saya fotokopi stand bonus saya ketemu Pak Sarno. Sarno, tuh lihat tuh kalau serius. Lah, nabung 3,5 bonus 2 juta, kan enak bener, menang banyak ini. Ya kan? Pak Sarno langsung ngomong, juga ya? Iya, makanya serius Pak. Menang banyak. Juli Kasmo juga gitu. Nah, udah gitu saya pintar ngompor-ngomporin. Kalau saya ketemu Sarno, saya bilang, Pak Sarno, lu jangan kalah sama Juli Kasmo. Kemarin Juli Kasmo gue lihat orang banyak bener ke kantor. Udah belum apa, Juli Kasmo belum orang. Saya itu teknik saya aja. Nah, udah gitu saya asal ketemu Juli Kasmo juga sama. Juli, lu jangan kalah sama Sarno.
kemarin sono bawa orang banyak banget ke kantor. Akhirnya 2 orang ini panas. Wah, udah belum ada 2 orang kantor. Jadi settingannya waktu itu Pak Kwancen tugasnya di kantor. Jadi saya bilang Pak Kwancen, Pak Kwancen gimana pun kan 001. Saya pikir kalau 001 dibawa di lapangan, ini jatuh ini bisnis. Image-nya nggak ada. Jadi saya kerja aja di lapangan. Ntar saya udah kerja di lapangan, Pak Kwancen di kantor. Pak Kwancen bikin tenangin. Karena saya nggak bisa presentasi 25 orang, nggak bisa. Walaupun saya pernah ikut MLM, tapi tahap saya belum pernah nyampe situ. Ya, presentasi, apalagi motivator, ya jauh bener deh. Nggak ada. Tapi kalau atu lawan atu, ya bisa deh. Ya, bagian ngegoreng, jago deh saya deh. Gorengan, ya kan. Nah, jadi dari situ, Pak Sarno sering bawa orang ke kantor semenjak saya kompor-komporin. Dan kompor-komporan saya tepat strategi saya. Kenapa? Karena saya ingat waktu itu, Pak Sarno hari Sabtu itu datang bawa 7 orang dari Bekasi. Waktu pertama ngelihat saya, dia langsung teriak, "Oke, mana Juli Kasmo?" Saya kaget juga, saya pikir dia mau berantem. Lah, Juli Kasmo sampai sesewot itu kan. Kenapa Pak, emangnya Pak? Mana Juli Kasmo? Emangnya dia doang yang bisa bawa orang? Tuh, saya bawa 7 orang tuh. Wah, dalam saya, wah, komporan gue berhasil. Ya kan? Jadi mau sukses ini gampang, kompor-komporin aja downline-nya. Terus sukses. Nah, karena saya komporin begitu, kan sistem kita enaknya kan nggak perlu kaki baru. Ya kan, omsetnya naik posisi kedua, ya hanya omset yang ada, dia ngegulung, nambah omset. Ya, contohnya di bulan kedua. Ya, nah, kita lihat di bulan kedua. Karena teman saya semangat, Juli Kasmo, Sarno semangat, akhirnya mereka kerjakan ini bisnis, dan kemudian, oh iya, nah ini saya naik motor gini nih, ya, waktu bulan pertama saya di bisnis ini tuh, sama anak saya keliling-keliling, nggak apa-apa dulu, ini kasih lihat dulu, nggak apa-apa. Nah, jadi, saya mau tanya nih sama Anda nih ya, Anda jawab sendiri dalam hati, buat Anda yang hari ini naik motor, saya mau tanya, tapi jawab dengan jujur, kira-kira Anda hari ini, sama saya 5 tahun yang lalu tuh di foto itu kira-kira gantengan mana? Ya, jujur tuh, gantengan Anda apa gantengan saya? Pasti Anda akan bilang gantengan Anda, betul nggak? Ya kan? Ini modus semua nih mukanya. Ini dan memang ini mau foto asli waktu saya mau ke kantor CHR. Jadi ini difoto oleh mitra saya, Pak Elman namanya. Jadi Pak Elman itu waktu itu dia kan belum full time, dia kerja. Jadi dia telepon saya, dia mau serahin aplikasi. Aplikasinya kan masih manual waktu itu. Dia bilang dia mau pergi kerja ke kantor. Saya bilang ya udah ketemuan aja Pak di tengah. Jadi udah di tengah aja deh. Ya kita ketemuan. Ketemuannya dia ngajak ketemuan di depan kuburan karet Kuningan. Saya bilang, "Pak, emang lu yang bener aja, kita bisa malah ketemu di depan kuburan." Ya nggak apa-apa lah, saya kan sejalur, situ juga sejalur. Makanya saya berangkat tuh bertiga sama anak saya hari Sabtu. Jadi memang kalau hari Sabtu saya selalu bertiga sama anak saya. Naik motor ke kantor, ya perjalanan 2 jam tuh. Dari rumah saya ke kantor CHR itu berangkat jam 12:30 lah dari rumah, pulang sekolah, terus makan siang, berangkat kantor tuh. Dari rumah anak saya hitam nyampe kantor keling. 2 jam kan, motor kan. Sabtu Minggu begitu aja nih pasti sama anak saya tuh. Ya makanya saya susah punya pacar waktu itu ya. Cara mana aku ya kan kemana-mana ngikut ya. Nah tapi saya ya inilah keadaan saya saat itu, keterhimpitan hidup saya saat itu, saya jadikan motivasi buat saya agar bisa keluar, gitu. Karena saya tahu, saya tahu sebuah prinsip bahwa di dunia ini tidak ada orang mau tahu kita punya masalah, gitu. Kalaupun mereka mau tahu, mereka cuma penasaran. Kalau mereka kita udah ceritain, rasa penasarannya hilang. Paling jawabnya, oh gitu ya, sabar ya, paling gitu. Nah jadi satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan masalah saya. Dan masalah hanya bisa diselesaikan dengan action, bukan dengan curhat. Betul. Jadi begitu kenal bisnis ini, saya langsung action. Dan waktu itu anak saya ngikut actionnya, jadi ikut presentasi. Dan banyak orang lihat waktu itu. Jadi kalau pulang jam 6 itu saya bawa gendongan emak-emak gitu, kain emak-emak. Nah itu buat si kecil saya pindahin ke depan, kakaknya di belakang, saya di tengah. Saya ikat tuh. Dua-duanya. Ya, dua-duanya biar nggak jatuh kan. Pasti mereka ngantuk, memang pasti tidur, nggak ada 5 menit terus yang kecil masih plek tidur, tapi kan nyangkut kan. Nah, jadi kalau istilahnya kayak keluarga salah. Tahu salah kayak kan gitu, kalau ada 2 gede kecil 1. Kalau kecil yang gede 1 kecil 2. Nah, kayak keluarga salah tuh. Ya. Nah, saya jalanin begini semangat yang luar biasa dan bukti bulan pertama saya membuat teman saya bergerak dan akhirnya ngegulung jaringan gitu. Makanya pas bulan kedua saya langsung naik posisi LA.
Ya, di bulan kedua saya tembus LA nih. Nah, di posisi leader agensi, nah, leader agensi kalau saya presentasikan bonusnya 3 sampai 4 juta. Nah, ini saya Februari 2014 saya tembus leader dengan income 5,2 juta. Wow, udah lumayan kan? Saya udah bisa bayar tabungan, saya bisa bayar utang, nggak ada motor, saya bisa bayar utang sebelumnya. Ya, karena ada juga teman saya yang tahu, oh saya jalanin 3i, katanya udah punya bonus gede, gabung 3i kagak, minta duitnya dipulangin. Ya udah nggak enak pulangin kan, namanya kita punya utang kan, tapi cicil lah saya bilang kan. Nah, dari situ, dari bonus 5 juta ini, makin ke kompor lagi tuh. Bukan cuma Sano, karena di bawah Sano juga ada downline-nya, ada si Rauf, ada si Anjar, di Kasmo juga sama. Jadi yang saya kompor-komporin makin banyak orangnya. Jadi saya pakai strategi waktu itu setiap saya presentasi itu saya fotokopi bonus bulan pertama, bulan kedua saya sebar-sebar. Di mana setiap aku presentasi pulang saya sebarin. Jadi kayak nyebar brosur gitu. Ya, Dari bonusnya bonus disebar. itu, Ya. gitu. Bukan, Tapi bukan ini gini, ada yang menarik nih Pak. Nah. Bonus rekrutnya tetap 350.000 ya Pak ya? Enggak, waktu ya bonus rekrutnya itu kan 7 orang tuh di situ. Iya, nah, di titik yang bawah itu saya taruh di situ juga. Di titik adik saya, kan 2 titik tuh saya punya. Jadi kalau nggak salah ini naik leader, yang titik nomor 2 adik saya itu naik TA. Ya, naik TA gitu. Jadi saya dari awal menjalankan bisnis ini memang saya pengen punya 5 grup waktu itu. Sebenarnya pengen 7 grup. Jadi mimpi terbesar saya punya 7 grup. Tapi di awal di 5 tahun pertama strategi saya ngembangin 3 grup dulu. Kenapa ya? Karena saya termotivasi ada leader. Nah, dulu waktu saya main MLM itu saya dapat omongan dari leader dan itu yang buat saya termotivasi. Leader itu bilang kalau kamu punya 1 kaki itu namanya untung doang. Jadi kalau hidupnya donain bagus, donain kita yang bagus, bukan kita karena cuma sekaki. Nah, kalau punya 2 kaki itu lumayan namanya. Jadi dia belum bilang bagus. Kalau punya 3 kaki itu baru namanya bagus. Nah, jadi dia belum bilang leader. Nah, kalau punya 4 kaki namanya leader. Kalau punya 5 kaki baru disebut leader sejati. Nah, di 3i Dong ini kan cuma 3 kaki. Nah, tapi karena saya taruh nama adik saya di situ, mau nggak mau saya kembangin 3 kaki di bawah adik saya kan. Sama 2 kaki saya yang lain, yaitu Sano dan Juli Kasmo. Jadi dari awal saya udah set bikin 5 kaki. Jadi dari 16 orang yang saya ajak itu, saya susun di 5 kaki berbeda, saya lempar-lempar. Gitu, orangnya saya tusuk sate. Itu strategi saya. Jadi saya mau buktiin omongan leader saya itu, kalau saya bisa jadi leader sejati, walaupun tidak di MLM dia gitu. Jadi ada gengsi yang saya mau kejar gitu. Ya gengsi pengakuan lah istilahnya kan. Namanya kita nggak pernah jadi orang gede kan. Tapi ini menarik Pak, artinya di TIA ini benar-benar besar di bonus jaringan ya Pak ya? Iya. Tidak fokus di bonus rekrut ya Pak ya? Iya, tidak. Kalau menurut saya bonus rekrut ya di awal aja. Di awal aja kalau untuk merekrut. Karena kan kalau kita terus-terusan ngerekrut sama aja kita jualan. Bedanya kita mau orang dagang, ya kan? Betul. Jadi sebetulnya saya ngejalanin bisnis ini, sebetulnya saya cuma 2 minggu. Kalau mau jujur-jujuran, cuma 2 minggu pertama saya jalanin 3i. Jualannya cuma. Iya, jadi 2 minggu prospek pribadi itulah kerja 3i pertama saya. Jadi prospek itu hanya 2 minggu, setelah itu ada 16 orang closing, saya nggak pernah prospek lagi. Malah waktu itu saya sombong, ingat saya. Ada teman saya telepon, bos lu jalanin karya. Lu gue ajak dong. Biasanya lo kalau jalan bisnis pasti bisnis bagus. Nah, saya langsung bilang, sorry bos, gue udah ngajak orang lagi. Dia langsung bilang, lu kok gitu sih? Ya, taruh lu tinggal di mana? Bekasi. Lalu hubungin Sarno aja di Bekasi. Ya, jadi saya mendelegasikan. Iya. Cuma saya orangnya nggak jalan namanya itu. Jadi Sarno nggak dapat aset. Gitu. Jadi saya delegasikan. Jadi saya fokus sama 5 kaki saya. Karena bonus 5 mengejar panas gitu. Nah, karena mereka mengejar, akhirnya saya loncat ke posisi berikutnya. Nah, kan posisi ketiga namanya bronze. Nah, ini saya nggak pernah nyampe di bronze. Jadi saya tidak pernah dari jalanin 3i sampai hari ini saya belum pernah ngerasain posisi bronze. Kenapa? Karena ya di bulan Maret, Maret 2014 saya langsung loncat silver. Bonus 13 juta. Dan saya ingat ini pertama kalinya saya ngajak anak saya ke mall. Iya, karena 2 bulan itu saya lempeng aja dari kantor ke rumah pulang, dari rumah ke kantor pulang, nggak pernah jajan, nggak pernah ngapa-ngapain, kan duit nggak ada.
Nah begitu bos 13 juta kan udah terang muka Iya. ya kan. Iya. Wah, ke mall juga udah berwarna, Udah mulai udah makan. pelangi tuh. Wah, Makannya udah mulai. enggak, makan sih tetap hokben aja, saya nggak ngerti makanan. Saya ngerti makanan enak pas nikah, main game, baru ngerti masalah. Makan langsung enak, kita hokben. Karena makanan yang enak paling saya tahu cuma itu doang. Jadi itu saya bilang sama saya, kita belanja di Matahari, kita beli baju Matahari, jangan tenda biru. Ya. Anak saya tahu banget tuh tenda biru, di Pondok Gede itu ada tenda biru yang kalau kita belanja, kalau belanja yang disengget. Nih, tahu nggak disengget? Kalau orang Betawi bilang disengget. Yang mana bang? Oh, abang, yang kita bilang yang mana bang? Abangnya ambil galak. Oh. Nah, kayak gitu tuh. Iya. Pinggir jalan. Mall pinggir jalan. Nah ini bonus segini udah bisa saya makan Matahari, belanja Matahari gitu orang saya. Nah makin lagi cepat jaringan, bonus makin gede, makin banyak orang yang pengen juga punya posisi seperti saya. Nah akhirnya saya naik lagi ke posisi berikutnya yaitu gold. Nah posisi gold. Nah, di Agustus 2014. Jadi posisi gold ini saya capai cuma 8 bulan. Nah, income saya tembus 26,9 juta tadi itu. Ya, itu mallnya udah makin jauh. Ya, yang tadinya Matahari Udah Pondok Indah tuh udah ya. ke Sogo, Oh, ya. Sogo. Ke Taman Anggrek tuh ingat saya. Iya. Mau ngajak bapak saya, emak saya, anak saya semua belanja di Taman Anggrek. Ya, bapak saya minta pulang. Kenapa ya AC-nya dingin bener. Kayak seorang kagak pernah kena AC begitu masuk angin mulu ya. Nah, dari 26 juta makin kencang lagi jaringan karena udah ada pembuktian kan dari si statement bonus dan pembuktiannya makin besar itu bonus. Makanya posisi berikutnya yaitu platinum. Nah, boleh diklik platinum itu saya tembus. Nah, di Februari 2015 platinum ini ya jadi 1 tahun 1 bulan 1 tahun saya join di Januari 2014. Februari 2015 1 tahun 1 bulan saya udah tembus platinum dengan income 49 juta. Jadi udah se-income direktur saat itulah. Jadi saya 1,5 tahun waktu itu, 1 tahun waktu itu sebelumnya hanyalah seorang mantan kondektur yang gadiin motornya jalan bisnis TI, tapi setahun sebulan kemudian gaji seorang mantan kondektur sudah bisa punya gaji seperti seorang direktur. Iya. Nah, dari sini udah mulai nih mikir beli mobil. Jadi saya waktu gold itu belum beli mobil. Nah, pas platinum saya udah mulai harus ada yang dijual lagi. Karena saya tahu bisnis ini cuma 2 masa. Jadi istilah saya bisnis ini hanya ada 2 masa. Masa pertama, masa menceritakan kesuksesan orang lain. Nah, masa kedua, masa diceritakan kesuksesan kita oleh orang lain. Nah, kalau kita mau ngegulung jaringannya, kita harus masuk masa yang kedua. Kita yang diceritain sama donain kita. Gitu. Nah, memang di awal itu yang bingung adalah masa menceritakan kesuksesan orang lain. Itu waktu pertama di awal ngerintisnya. Nah, belum ada yang sukses, siapa yang mau kita ceritain? Pak Gonceng waktu itu masih. Ya kan Pak Gonceng baru gabung, saya baru gabung. Iya betul. Nah, tapi kenapa saya bisa prospek orang? Kenapa bisa pada closing? Karena saya punya kalimat sakti ketika ditanya begitu. Kalimat sakti saya adalah entar. Jadi kalau nanya, ya ini udah ada yang sukses, entar juga ada yang sukses. Jadi entar juga ada yang sukses. Orang udah cukup puas dengan kalimat entar gitu loh. Seperti itu. Nah, tapi mungkin Pak sebelum berlanjut ke cerita berikutnya nih Pak, dalam 1 tahun 1 bulan ini mencapai posisi platinum, itu kan satu pencapaian yang luar biasa. Nah, tentu banyak juga teman-teman, saya harus melakukan apa supaya seperti Pak Afrial nih Pak, bisa dalam begitu. 1 tahun. Ya. Bangun pertemuan atau bagaimana? Yang jelas waktu itu ya break your limit lah. Semuanya nembus batas lah. Jadi gini, waktu saya jalan MLM, saya belum pernah keluar kota saat itu. Ya, tetapi begitu di 3i jaringan berkembang, saya keluar kota. Berarti kan hal baru juga yang saya pelajari. Ya, dan ketika hal baru ya banyak yang salah juga. Namanya orang baru belajar, bonus hilang di lapangan segala macam karena waktu itu apalagi belum ada operasional dari kantor. Ya, memang waktu itu saya percaya aja sama Pak Kwancen. Terus terang ini perusahaan waktu di awal ini menurut saya perusahaan paling pelit. Saya bilang, jadi kalau Anda jangan pernah nyangka orang-orang awal itu dapat seperti digaya di MLM. Ya, digaya di MLM rata-rata orang awal itu dikasih fasilitas, dikasih support gitu. Di 3i nggak ada sama sekali. Bahkan boleh saya bilang ini di awal ini perusahaan paling pelit yang pernah saya masukin.
Iya. Berarti dulu belum ada reimburse apa? Nggak ada. Waktu itu Pak Sarno minta mobil sama saya. Waktu pas di Kampung Melayu saya prospek, besokannya ketemuan lagi. Tapi ya, inilah kita kan orang-orang awal nih. Minta mobil lah sama perusahaan buat saya ngembangin. Tahu nggak? Saya agak sebel. Langsung aja saya bilangin, Pak, mana-mana juga kalaupun dikasih mobil bukan elu, Pak. Gue yang ngajak elu. Nah, gue aja nggak dikasih mobil. Masa elu minta mobil? Jadi dia nggak ada support apa, nggak ada. Jadi cuma saya percaya sama Pak Pancen, saya percaya sama Pak Henry waktu itu. Pak Pancen cuma bilang, bos ini perusahaan besar, bukan perusahaan kecil. Di dalamnya orang-orang pintar semua. Ya perlu bukti, perlu proses lah. Kepercayaan itu butuh proses. Kepercayaan itu butuh bukti. Kita buktikan dulu aja ada omset. Nah kalau ada omset juga gampang. Nah, alhamdulillah sekarang ada reimburse kan, ada jalan-jalan ke luar negeri. Dulu boro-boro, jadi bonus saya balik ke situ lagi waktu itu. Ya. Nah, memang udah gitu saya kalau yang seperti ditanya Pak Frans, apa yang saya lakukan? Ya, saya melakukan tiap hari yang jelas. Jadi saya melakukan bisnis ini tiap hari. Jadi ada istilah saya gini, kalau hari ini Anda bekerja, kemudian Anda jalanin 3i. Nah, Anda kepengen bonus 3i Anda lebih besar daripada gaji kerja Anda. Secara logika Anda kerja 6 jam. Anda 3i 1 jam 2 jam dan Anda mau lebih besar daripada dari gaji Anda. Kira-kira masuk akal nggak? Iya, betul. Nggak adil jadinya. Ya kan? Nggak masuk akal dong, kerjanya sedikit duitnya mau banyak. Yang kerja tiap hari aja belum tentu dapat. Betul. Jadi yang pertama saya kerjakan bisnis ini setiap hari. Dan setiap hari saya bikin pertemuan. Tetapi waktu itu saya tidak mau home sharing. Saya tidak mau rumah. Apa ya? Ya tadi, kalau saya pikir gini, kalau bisnis itu, saya diajarin gini, kalau orang datengin rumah lu di atas ini, di sini. Jadi lu udah menang. Kalau orang datang nih. Nah, saya saat itu rumah di kuburan. Depannya kali. Nggak ada yang bisa nemu rumah saya. Orang alamatnya nggak jelas. Tanahnya tanah garapan. Ya susah. Jadi nggak mungkin orang ke rumah saya gitu loh. Nah, tapi kalau dia nggak bisa ke rumah lu bikin di tengah. Gitu. Jadi waktu itu saya mainnya selalu di tengah-tengah. Jangan ke rumah orang. Kalau ke rumah orang, ya lu dibawa sini. Jadi kalau saya nggak pernah mau dibawa sama mitra saya ke rumah calon prospek, nggak pernah mau. Gitu. Jadi kalaupun ada home meeting, saya maunya home meeting itu nggak usah ada orang join, nongkrong aja kita ngobrol sama yang udah mitra. Gitu. Jadi bukan prospek ke rumah. Nah itu yang saya lakukan. Membangun jaringannya itu sendiri ya Pak ya? Jadi membangun jaringan di tempat netral istilahnya. Nah waktu itu karena saya modal cekak, akhirnya saya mainnya di Sevel. Di mana Sevel mana aja saya nongkrong. Kalau sekarang sudah lebih gampang kalau mau main offline ya, mainnya di Indomaret. Di Indomaret kan kopi lebih murah, 4.000. Udah bisa bisnis. Betul. Gitu. Nah saya kembangin dan makin lama makin jauh jaringan itu keluar kota. Nah saya tahu kalau saya mau mendapatkan apa-apa yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya, saya harus mau melakukan apa-apa yang belum pernah saya lakukan. Break the limit tadi. Saya break the limit. Saya keluar kota, walaupun pada saat saya keluar kota, terus terang nih, saya orang Betawi banget. Saya nggak boleh jauh dari Monas. Saya kalau keluar kota saya sakit. Jadi setiap saya keluar kota, itu mas saya kumat, perut saya melendung, kepala saya sakit. Tapi begitu balik sampai Jakarta, baik lagi. Penyakit psikologis. Tapi itu pun saya hajar. Karena prinsip saya, ya kalau saya mau dapatkan ikan besar, saya nggak bisa mancing di pinggir pantai. Kalau boleh tahu, mulai posisi apa Bapak berani untuk keluar kota Pak? Waktu itu silver. Okay. Silver saya udah terbang, udah jalan. Walaupun nggak ada reimburse. Jadi saya punya mitra, saya tantangin. Lu bisa closing 20, gue yang datang. Ya. Tapi saya nggak main hotel waktu itu. Jadi orang pertama yang main hotel itu Bu Eri. Pak Fenan. Makassar. Tapi saya bukan bintang utama. Nah, saya bintang utamanya pas pegang acaranya Bu Eri di Bandung. Nah, kocaknya gitu, Bu Eri nggak tahu kalau saya nggak pinter ngomong. Dia pikir ada leader dari Jakarta datang. Ya, akhirnya saya presentasi, itu presentasi meja. Sama upline itu Bu Iis. Saya presentasi, Bu Eri closing. Oke, nanti saya kerjain bulan ini, Bapak datang lagi ya, bulan depan ya. Pokoknya saya siapin acara, hotel, nanti Bapak ngomong ya. Oh, yang penting closing banyak dulu, Bu. Oh, siap. Ya. Dari closing banyak ternyata. Diundang saya di hotel. Itu pertama kali saya ngomong silver. Wih, gemeteran saya keringet jagung. Nggak bisa ngomong.
Bu Eri langsung bengong. Mungkin Bu Eri di situ udah bengong kali. Kok ini anak jadi culun gitu kan. Tapi dia nggak berani ngomong aja waktu itu Bu Eri. Karena presentasinya waktu itu 3 jam kalau nggak salah dia sewa hotel dan saya 1,5 jam udah turun di bawah merokok udah selesai. Bahkan pada saat itu dia lagi nggak ada di tempat, dia lagi ke toilet kemana, kok orang udah bubar gitu. Jadi saya pun berproses waktu itu. Nah tapi tadi sesuatu yang belum pernah dilakukan terus mau dilakukan, akhirnya kan jadi kebiasaan. Betul. Jadi akhirnya lama-lama saya jadi bisa untuk bicara, untuk ngomong, bahkan sekarang untuk motivasi gitu. Nah, saya memantaskan diri prinsipnya. Jadi kepantasan itu penting. Jadi pantaskan dirinya dulu, nanti rezeki pun yang pantas akan datang. Ya. Gitu Bapak. Siap. Boleh dilanjutkan ceritanya Ya. tadi Pak? Nah, dari setelah Platinum ini saya beli mobil. Waktu itu Pak Kwancen juga beli mobil, saya juga beli mobil kalau nggak salah barengan. Nah, ini mobil pertama saya. HRV B350AJ. Jadi saya pakai plat ini, waktu itu kan saya nabungnya 350.000 aja. Nah, jadi saya bikin platnya tuh B350AJ, maksudnya ya 350.000 aja gitu. Nah, dari sini saya mulai ngembangin jaringan keluar kota, walaupun bawahnya masih gerasa kerusuk, kan ini pertama saya bawa mobil. Oh, gede bener kayaknya itu. Saya ingat waktu pertama itu presentasi di Garut waktu itu. Jalan ke Garut, kayaknya saya bawa barang gede banget. Namanya baru bawa mobil kan belakangnya gede. Gini, ngaksikan belum. Oh iya, karena dulu Connect bukan supir ya Pak? Iya, kan bukan supir. Saya nggak bisa bawa mobil. Nah, itu salah satu saya break the limit saya itu. Saya berani keluar kota sendirian, bawa mobil gitu. Saya melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan. Jadi saya terabas terus. Istilahnya kalau orang Betawi bilang, saya nyeruntul aja gitu. Nyeruntul terus. Dan saya jadi dari situ nanti saya tahu kelemahan saya di mana. Dari situ saya perbaikin terus. Dan akhirnya saya punya pengalaman ngembangin bisnis keluar kota. Ketemu model bagaimana, ketemu model bagaimana, akhirnya ketemu gitu. Ada yang cuma leader numpang makan ada. Nah, dulu ketemu makan, boy closing agak. Leader kita support ada. Jadi ketemu bermacam karakter di lapangan gitu. Dan itu membuat saya belajar dan ilmu saya akhirnya makin banyak kan, terbang. Nah, dari situ mulai jaringan saya terbang. Saya pernah kelaparan di Padang saya. Itu kelaparan saya pulang sampai jadi itu kocak. Waktu itu saya silver. Ada teman saya dan teman saya itu leader MLM dan dia memastikan kalau saya datang kalau tibang 20 closing. Akhirnya saya berani. Nah, saya bawa starter kit. Waktu itu bonus silver belum gede. Jadi saya bawa starter kit, saya berangkat tuh ke Padang. Pertama kali ke Padang sana. Nah, saya mikir namanya dia teman dekat saya kan, paling gue tidur di rumahnya dong, nggak di hotel dong. Kira saya itu kan. Jadi budget hotel saya nggak punya gitu. Pokoknya saya cuma buat makan, ntar ongkos pulang. Pulang dari bandara, makan nih. Setelah saya makan, tiba-tiba dia ngomong, Pak, rumah saya lagi dibongkar. Saya nggak tahu alasan dia apa gimana ya. Rumah saya lagi dibongkar. Pak, nginep di hotel aja ya. Dibelokin ke hotel, langsung mati gua. Jadi budget saya buat pulang itu buat bayar hotel 2 hari. Waduh. Nah, akhirnya saya presentasi di kantor CHR. Ternyata yang closing cuma 10. Nah, pusing juga saya kan buat ongkos pulang bagaimana. Akhirnya saya bilang sama teman saya, ya saya fair-fairan aja Pak, sini nggak dapat support dari kantor. Saya bilang, saya datang ke sini nih modal sendiri, saya nggak dapat support dari kantor, nggak kayak kita pernah di MLM. Nah, dan terus terang saya nggak ada ongkos pulang ini. Duit saya udah habis buat bayar hotel. Saya bilang, ongkos pulang saya cuma dari sini nih, starter kit. Nah, starter kit kan 50.000, kali 20 kan, ada 1 juta kan. Nah, baru laku 10, 500.000. Ini aja deh Pak, saling bantu aja lah, apalagi kan Bapak mau jalanin TA, borong aja deh semua starter kit saya. Jadi yang kalau yang 50.000, yang 500.000 pertama itu kan memang orang beli mitra kan, nah mas berikutnya aja kasih. Nah terus saya kan nggak ngerti pesen tiket kan di internet apa waktu itu kan, akhirnya pesen tiketnya itu mahal, hampir 920 kalau nggak salah. Jadi saya cuma sisa segitu doang duit saya. Nah udah gitu dianterin pulang, ngajak makan lagi kan, di bandara, sebelum ke bandara, habis lagi tuh duit, nggak nyampe 40.000 di kantong saya. Di bandara pesawat delay 3 jam, mati aja deh saya ngerokok doang mau minum air aqua. Akhirnya pulang ke rumah, nyampe rumah saya malam tuh, saya buka pintu, begitu ibu saya buka pintu, saya langsung ngomong, ada lauk nggak Bu? Ibu saya langsung bilang gini,
Nah, lu ya abong-abong aja. Bagaimana ceritanya sih lu dari luar kota bukan bawa oleh-oleh malah minta makan. Baru saya gemeteran. Karena dari jam 4 sore sampai jam 9 malam itu nahan lapar nyampe rumah. Nah, itu suka dukanya sih. Nah, kalau sekarang enak ada rembes apa kan lebih nyaman kita jalan fasilitasnya gitu. Nah tadi break the limit tadi, tapi ya saya terabas aja, saya melakukan hal-hal yang belum pernah saya lakukan gitu. Makanya dari Platinum setelah beli mobil itu, mulai orang membicarakan saya. Nah, jadi masa menceritakan orang lainnya berubah jadi diceritakan oleh orang lain. Nah, disitulah jaringan itu makin berkembang. Wih, naik April dapat mobil. Nah, itu kan mulut yang cerita makin banyak tuh. Nah, udah mulai dari di situ saya udah kayak artis, ya pelan-pelan gitu kan. Udah gitu saya udah mulai. Gitu, dan selama menuju proses ini kan, saya udah sering salah di lapangannya tuh dari silver ngomong masih ngaco-ngaconya kan di silver di gold gitu. Nah itulah proses pembelajaran saya kan. Nah jadi begitu gold, begitu platinum saya udah pantas ngomong udah lancar, motivasi udah bisa gitu loh. Ya kembali lagi hukum pemantasan. Berarti sebenarnya mau sukses di TI jangan takut salah ya Pak ya? Iya, jangan takut salah. Kerjain aja. Kalau salah ya kerjain lagi. Kan orang kan akan belajar dari kesalahan. Gitu. Ya, betul. Ya, terus Pak gimana? Nah, setelah punya mobil, kan duit udah banyak tuh. Nah, baru saya nyari istri. Tapi sebelumnya saya ngerjain dulu nih sampai platinum. Sampai titanium. Jadi saya kerjain titanium. Titanium itu saya capai, itu bisa lihat bonusnya di situ. Nah, ini titanium saya di Oktober 2015. Saya tembus titanium, income 98,5 juta. Nah, titik adik saya saat itu tembus silver. Jadi titanium dan silver saat jadi itu. Double income saya di situ. Nah, ya udah duit segini kan pede dong, mobil ada, duit 100 juta, nyari bini pede. Jadi modus, sejak itu modus. Nggak nyari online dong kalau presentasi, mana yang paling kinclong. Nah, ceritanya akhirnya sudah posisi titanium atau platinum tuh akhirnya mulai nyari jodohnya dari platinum udah mulai. Oh, udah mulai. Udah jadi mulai begitu Pak April kalau lagi presentasi pasti ngeliat-liat tuh. Udah mulai. Pokoknya saya nyari yang paling kinclong aja. Kalau ngeliat silo loh, kayak gitu. Ya saya kan nggak putih ya kan, saya punya itu putih ya gitu kan, silo gitu. Nah dari situ saya udah mulai modus dari platinum. Ya alhamdulillah pas saya titanium, saya ketemu istri saya tercinta, Ibu Dinita Berani. Nah itu jadi, ketemunya di mana tuh Pak? Ketemunya di 3i. Maksudnya pertama kali ketemu itu? Ketemu kalau saya sih pertama kali ngelihat istri saya di kantor CHR di Hermina. Saya sih nggak tahu kalau dia melihat saya pertama kali di mana. Karena itu kan saya ada terkenal. Nanti kita eksekusi. Jadi waktu itu di kantor. Jadi waktu itu saya cross line sama istri saya. Cross line istri saya. Udah ikut 3i, cuma bukan satu jaringan sama saya. Nah, saya cuma waktu itu lihat istri saya pas presentasi, ya kan tadi saya bilang saya kalau presentasi udah mulai modus, mana gitu loh. Istri saya cempang, begitu ngeliat matanya udah kayak ngeliat keluar kupu-kupu keluar dari saya. Bukan bunga lagi, sama kupu-kupunya keluar. Nah, doa saya waktu itu cuma satu, kan saya nggak tahu deh siapa kan, doa saya cuma satu, janda kilo, janda gua deketin habis nih, gua pepetin nih, gitu. Jadi dari situ ya udah, dan kebetulan kita kenalnya kan nggak lama, jadi cuma 3 kali ketemu, jadi saya kayak presentasi, jadi saya ngeraihnya kayak orang presentasi gitu, jadi saya ajak ketemuan 3 kali. Kalau mau tolak saya ya silakan, tapi kasih kesempatan 3 kali. 3 kali itu saya kayak orang presentasi aja. Ternyata kelopak-kelopak juga. Jadi nggak waktu lama, sebulan kemudian langsung saya nikah di Bengkulu. Kebetulan istri orang Bengkulu kan. Nah, ketemu Bu Haji di Bengkulu. Nah, pulang 3 bulan kemudian baru kita ramein di sini. Gitu, sistem cepat aja. Malah udah ngebet 3 tahun. Cepat closing gitu ya. 3 tahun sendirian lah. Umur segitu kan waktu itu lagi sedang-sedangnya saya. Apalagi sudah sukses ya Pak ya, bonus sudah besar. Nah mungkin dari Pak April kita akan pause dulu sebentar. Saya akan pengen nanya ke Bu Tini nih sekarang. Berikutnya. Bu, mungkin bisa
bisa diceritakan gimana Ibu memulai bisnis di 3i ini, kemudian akhirnya bertemu dengan Pak Afrian? Ya, saya awalnya latar belakang saya itu agen asuransi. Ya. Saya selama